Halo Tribuners, selamat siang. Jumpa lagi nih bersama dengan Mutiara di Fakta Drama Korea Tribun Lampung. Nah Tribuners, seperti biasa di hari Kamis Mutiara selalu menemani Tribuners di rumah untuk mengupas secara tuntas tentang salah satu drama Korea yang bisa menjadi referensi Tribuners di rumah untuk mengisi waktu luang ataupun untuk menjadi hiburan Tribuners ya. Dan seperti biasa kita akan membahas salah satu drama Korea yang ratingnya lagi tinggi, yang ongoing dan tentunya hits banget nih di kalangan para pecinta drama Korea. Kali ini Mutiara akan membahas salah satu drama yang baru aja tayang di bulan Januari ini. Nama dramanya adalah Crash Course in Romance. Ya, dari judulnya aja nih ya Tribuners, kita udah bisa tahu kalau ternyata drama ini tuh membahas tentang love hate gitu loh, kayak cinta dan benci yang dialami oleh sepasang kekasih yang akan ada di drama ini. Dan kenapa sih Mutiara harus banget ngebahas salah satu drama ini? Karena drama Crash Course in Romance ini menurut Mutiara sendiri adalah salah satu drama bergenre romantis komedi yang tentunya sangat cocok untuk menjadi referensi Tribuners di rumah untuk mengisi waktu luang ataupun untuk hiburan ya. Dan langsung aja nih, kira-kira seperti apa sih cerita dari drama Korea Crash Course in Romance? Tribuners, jadi Crash Course in Romance ini itu diperankan oleh Jung Kyung Ho. Dia ini berperan sebagai Choi, siapa ya? Oke, namanya dia berperan sebagai Choi Chi-yeol. Nah, di sini tuh diceritakan bahwa di masa lalu seseorang yang bernama Nam Heng-son yang diperankan oleh Jun Do-yoon yang merupakan pemilik toko penjual lauk pauk. Nah, tapi walaupun saat ini si Nam Heng-son yang diperankan oleh Jun Do-yoon ini dia itu hanya sebagai pemilik toko lauk pauk nih Tribuners, tapi ternyata diceritakan kalau dulunya Jun Do-yoon ini adalah salah satu atlet. Ya, jadi dia ini adalah seorang atlet nasional dan dia ini memiliki pribadi yang ceria, aura positif dan juga sangat suportif ya. Bahkan staminanya pun sangat kuat nih Tribuners. Lalu sambil berjualan lauk pauk itu, mengelola toko lauk pauk, dia pun memutuskan untuk bersekolah atau untuk kuliah dan menjadi seorang mahasiswa. Dan ketika dia sudah menjadi seorang mahasiswa, dia mempersiapkan nih, ada kan biasanya kalau di universitas itu ada masa-masa ujian. Nah, di saat itu pula dia itu sedang mempersiapkan ujian masuk untuk universitas. Dan ketika dia sedang mempersiapkan ujian tersebut, ternyata dia bertemu dengan Choi Chi-yeol yang diperankan oleh Jung Kyung Ho. Jadi Choi Chi-yeol sendiri merupakan instruktur pendidikan swasta yang paling populer. Nah Tribuners, emang drama ini itu tuh cukup beda ya dari drama yang lainnya, karena drama ini itu tuh membahas seorang guru bimbel matematika yang ahli banget. Salah satu scene di dramanya di mana Jung Kyung Ho dan juga Jun Do-yoon ini lumayan bagus ya chemistry-nya, walaupun mereka sebenarnya terpaut usia yang cukup jauh. Nah balik lagi nih, gimana sih cerita di drama Korea ini? Jadi ketika itu mereka akan bertemu nih. Jadi kepribadian antara si Jun Do-yoon dan juga Jung Kyung Ho di dalam drama ini tuh sangat bertolak belakang nih Tribuners. Dimana kalau misalkan Jung Kyung Ho dia memerankan Choi Chi-yeol, dia ini merupakan instruktur pendidikan swasta yang paling populer. Bahkan orang tua dari murid-murid itu sampai rela antri panjang cuma demi dapetin jadwal dari Choi Chi-yeol untuk mengajari anak-anaknya tentang matematika. Nah, Choi Chi-yeol sendiri itu memiliki sifat yang lugas, tegas kepada orang lain. Bahkan seringkali dia tuh lebih cenderung kepada dingin gitu ya, dan kerap acuh tak acuh pada orang di sekitarnya. Namun ternyata dia ini memiliki sisi yang hangat.
gitu. Jadi ternyata dia ini juga punya traumatik nih Tribuners. Terus karena akhirnya mereka bertemu di mana mereka memiliki kepribadian yang sebenarnya bertolak belakang, tapi artinya saling melengkapi nih satu sama lain. Akhirnya disitulah mereka menemukan kenyamanan gitu kan. Bahkan di salah satu episode pertama kali mereka bertemu itu ada di salah satu scene itu. Jadi si Jung Kyung Ho ini kan sedang berobat nih ke rumah sakit. Terus si John Do Yeon ini lagi nemenin adeknya yang kebetulan sakit. Terus terjadilah kesalahpahaman. Nah dari situlah mereka bertemu pertama kalinya. Nah terus yang cukup menarik perhatian dari drama ini adalah seseorang atau aktor bernama Jung Kyung Ho tadi. Dia ini merupakan main lead dari drama Korea Crash Course in Romance. Jadi Tribuners, Jung Kyung Ho ini kan memerankan Choi Chi-yeol ya, si guru bimbel yang sangat pintar matematikanya dan bahkan dia selalu bisa memecahkan soal-soal yang menurut siswa itu sangat susah gitu kan. Bahkan penonton live-nya aja itu banyak banget. Nah, terus apa sih yang menarik banget dari sosok Jung Kyung Ho? Jadi sebenarnya Jung Kyung Ho ini itu adalah seorang aktor di mana dia itu lahir di Gwangmyeong, Gyeonggi-do. Nah, masa sekolahnya adalah di Bucheon-nam Elementary School, Bucheon-nam Middle School, dan Jinsong High School. Dan Jung Kyung Ho ini kan memang udah gak muda lagi nih ya Tribuners, dimana dia itu sekarang usianya udah di angka 30 gitu kan. Dan dia ini ternyata sudah menjalani wajib militer nih Tribuners. Salah satu yang kalau di Korea Selatan itu cowok, itu kalau istilahnya cowok udah di atas umur 20 tahun itu wajib militer gitu kan untuk melaksanakan wajib militer. Nah, si Jung Kyung Ho ini udah loh menjalani wajib militernya pada 30 November 2010 hingga 4 September 2012. Wah, berarti udah lama banget ya. Berarti udah 10 tahun yang lalu dia sudah menjalani wajib militernya, memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan. Terus dia juga saat menjalani wajib militer, dia ini itu bertemu dengan beberapa entertainer atau artis atau aktor kenamaan Korea Selatan. Salah satunya adalah rapper Korea Selatan Outsider dan penyanyi Min Kyung Hon. Dan ada hal yang sebenarnya kayak ini agak mencuri perhatian Mutiara sendiri nih Tribuners. Kan biasanya kemarin-kemarin kita banyak cerita kalau aktor Korea ABC itu mereka memang merintis karir mereka di dunia entertainment itu benar-benar dari bawah, dari nol gitu kan, dimana orang tua mereka juga memiliki background yang berbeda, bahkan banyak yang orang tuanya itu tuh lebih concern ke pendidikan. Tapi ternyata Jung Kyung Ho ini memiliki bakat entertainer ataupun bakat seni perannya itu karena diturunkan dari sang ayah. Jadi Tribuners, ayahnya Jung Kyung Ho ini ternyata adalah seorang sutradara veteran bernama Jung Eul-yong. Jadi beliau ini, ayahnya Jung Kyung Ho ini ternyata kelulusan Dongguk University jurusan Arts in Theater and Film. Wah, jadi kayaknya bisa dibilang ini sebagai gen ya atau keturunan gitu bakat seni perannya gitu kan, diturunkan langsung dari ayahnya, lalu akhirnya Jung Kyung Ho memiliki bakat tersebut. Terus walaupun ayah Kyung Ho ini adalah seorang sutradara, tapi awalnya beliau tidak menyetujui sang anak untuk berkecimpung nih di dunia acting. Jadi awalnya si Jung Kyung Ho ini tuh gak di ACC lah gitu kan untuk di dunia acting. Gak tahu kenapa nih ya, ayahnya tuh kayak ya menolak lah. Mungkin karena ayahnya tahu seperti apa sih di dunia entertain, seperti apa sih di dunia seni peran kayak gitu. Nah, dan kalau misalkan berbicara tentang Jung Kyung Ho nya sendiri, Kyung Ho ini sebenarnya lulusan dari Chung-ang University Song Campus jurusan teater dan film. Wah, jadi masih selinear lah ya. Jadi antara jurusan dia dulu di kuliahan dan pekerjaan dia saat ini sebenarnya ya saling sinergi, saling istilahnya linear lah gitu. Pas apa yang udah dia terima ilmunya di kampus, terus juga ya bisa dia praktekkan nih Tribuners di masa-masa dia bekerja gitu kan. Nah, terus saat masa kecil nih, mungkin Tribuners di rumah kan penasaran ya, maksudnya kita kan melihat sosok aktor Jung Kyung Ho ini yang sekarang, yang usianya udah 32 tahun, yang udah nggak muda lagi tentunya, dan bahkan bisa dibilang jaraknya sama
Mutiara sendiri aja itu kayak ya jauh banget gitu kan umurnya gitu. Ternyata Jung Kyung Ho ini dulunya waktu kecil karena memang pekerjaan ayahnya adalah seorang sutradara, Jung Kyung Ho ini sering banget nih Tribuners datang ke lokasi syuting di mana ayahnya itu didapuk sebagai seorang sutradara. Terus waktu kuliah nih, Kyung Ho itu pernah menjadi teman sekamar Ha Jung Woo yang saat ini sudah menjadi aktor ternama. Circle-nya aja itu, circle teman-teman kuliahnya aja itu ya jadi aktor gitu kan, aktor ternama. Jadi ya wajar lah ya sampai sekarang dia punya nama besar, sukses di dunia seni peran, terus juga dekat dengan teman-temannya yang juga aktor ternama karena ternyata memang sebelum kenal di posisi saat ini ya memang mereka sudah mengenal lebih dahulu ketika mengemban kuliah gitu kan. Nah terus juga gimana sih si Jung Kyung Ho ini kok bisa sampai saat ini terjun di dunia seni peran, banyak memerankan berbagai tokoh baik itu di drama, series ataupun film nih kan. Ternyata dulu itu si Jung Kyung Ho itu mengawali karirnya itu tentunya sebagai aktor, tapi ini nih yang menurut Muti sendiri tuh kayak harus kita give applause gitu kan. Jadi ternyata dia itu nggak pakai koneksi, jadi dia itu memang mengikuti audisi nih Tribuners. Awal mulanya dia bisa jadi aktor, pertama kali dia ikut audisi, yaitu audisi yang diadakan pada tahun 2003. Ya Allah udah lama banget ya, 2003 berarti 20 tahun yang lalu. Terus selain dia ini terkenal sebagai seorang aktor nih Tribuners, ternyata ada hal yang cukup menarik dan unpredictable, terus juga kayak surprising gitu kan. Ternyata dia ini pernah membuka bisnis shopping mall online bersama dengan aktor Yoo Ha Jun pada tahun 2008. Wah, kayaknya dia suka merambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi nggak hanya berfokus untuk menjadi seorang aktor, tapi juga dia coba untuk memulai bisnis gitu kan. Terus juga ketika itu kan dia terkenal, salah satu peran dia yang terkenal adalah ketika dia memerankan sosok dokter di drama Hospital Playlist yang terkenal banget dramanya, ratingnya tinggi banget, bahkan udah ada 2 season ya. Ternyata waktu lagi pembacaan naskah Hospital Playlist, ada salah satu artis senior, namanya itu adalah Kim Hae Suk. Jadi Kim Hae Suk ini bilang bahwasannya si Jung Kyung Ho ini ternyata semakin lama dilihat itu semakin mirip ayahnya gitu. Bahkan dilihat dari bakatnya, bahkan dia juga mendapatkan julukan sebagai Jung Star atau Jung Kyung Ho yang memang terkenal di dunia peran dan terkenal di mana-mana, makanya mendapatkan julukan Jung Star. Terus juga Jung Kyung Ho ini adalah penggemar klub baseball Korea Selatan NC Dinos, dan dia juga punya teman dekat dari atlet baseball itu sendiri yang bernama Lee Hao Jun. Nah, terus kayaknya kalau ngomongin Jung Kyung Ho ini gak lengkap rasanya kalau kita itu tuh gak bahas tentang kisah asmaranya. Nah, Tribuners kayaknya banyak yang udah tahu deh ya, kayaknya Jung Kyung Ho ini pacarnya siapa sih? Pasti Tribuners tahu deh siapa nih. Pacaran udah lama, pacaran sama salah satu member girl band yang terkenal banget di Korea, generasi kedua nih. Tahu nggak? Iya, betul banget. Jadi namanya adalah Soyoung SNSD. Siapa sih yang nggak kenal dengan dua sejoli ini gitu kan? Jadi memang kisah percintaan Jung Kyung Ho ini udah menarik perhatian ya dari dulu banget, dari awal-awal dia dikabarkan memiliki atau menjalin kasih dengan member SNSD yang bernama Choi Soo-young. Nah, Tribuners, kita mau tahu nih sebenarnya tahun berapa sih kira-kira mereka udah menjalin hubungan. Ternyata mereka tuh dikabarkan menjalin hubungan dari tahun 2014 sekarang berarti udah 9 tahun ya, lama banget berarti Bu. Berarti dari gue masih kapan ya, SD kayaknya mereka udah menjalin hubungan guys. Dan perjalanan cinta mereka tentunya ya nggak mudah gitu kan, apalagi satunya adalah anggota girl band, satunya adalah aktor yang memang dua-duanya untuk di Korea Selatan terkenal banget gitu loh. Bahkan mereka ini sibuk dengan jobnya masing-masing gitu kan.
Tapi kenapa sih mereka bisa menjalin hubungan selama 10 tahun lamanya? Dan ya walaupun kita nggak tahu ya seperti apa lika-liku kehidupan percintaan mereka, tapi ya yang kita lihat gitu kan, yang banyak banget media sorot itu keromantisan mereka yang sebenarnya nggak pernah di-share di publik, tapi kayak kita yang ngelihat dari paparazinya gitu kan, kita ngeliat paparazinya aja, wah gila romance banget nih dua sejoli gitu kan. Nah ternyata selama siaran pernah di salah satu siaran atau wawancara, terus keduanya itu secara terbuka berbicara tentang satu sama lain, yaitu pada awal tahun 2019 lalu nih, atau sekitar 4 tahun yang lalu, si Jung Kyung Ho ini pernah berbagi wawancara di mana dia ini menyatakan cintanya nih kepada Soyoung dengan Ilgan Sport. Ketika ditanya nih apakah mereka akan melanjutkan jalinan kasihnya ke pernikahan, tentunya di dalam benak mereka sendiri, mereka itu menginginkan pernikahan. Tapi memang keduanya ini mengaku belum siap kalau untuk saat ini menuju ke jenjang yang lebih serius. Karena dua-duanya saat ini itu masih bisa dikatakan masih meniti karir, juga masih sama-sama sibuk. Jadi belum bisa totalitas untuk meluangkan waktunya bagi untuk satu sama lain nih Tribuners. Terus juga walaupun mereka ini kan jarang go public gitu ya, jarang kesorot gitu kan, apalagi mereka jarang upload ketika mereka jalan-jalan di Paris, mereka jalan di mana gitu kan, tapi ternyata ada aja nih paparazzi foto ketika mereka berdua yang itu bikin kita iri gitu loh. Maksudnya kayak mereka ini udah lama 10 tahun ya, tapi pas kita ngelihat mereka tuh kayak wah gila sih gitu, kok bisa ya pacaran 10 tahun tapi tetap bisa kelihatan romantis, terus juga sering jalan berdua bareng, meluangkan waktu bersama. Jadi kayak wajar sih mereka itu bisa di posisi sekarang, udah 10 tahun hubungannya masih lancar-lancar aja. Ya kita doakan lah ya, semoga keinginan mereka untuk menikah bisa mendapatkan kepastian, dua-duanya diberi keyakinan yang kuat dan bisa melanjutkan ke tahapan yang lebih serius lagi. Nah terus si Jung Kyung Ho ini memang mengaku kenapa sih dia menyukai sosok Choi Soo-young. Katanya Choi Soo-young ini adalah salah satu sosok yang memberikan dukungan, memberikan dia ini perhatian lebih lah gitu. Bahkan kayak kamu jangan ya minum alkohol berlebihan, romantis banget gitu. Jadi kayak si Choi Soo-young ini selalu mengingatkan hal-hal baik gitu kan ke Jung Kyung Ho, kayak jangan ngelakuin A ya, jangan ngelakuin B ya, itu nggak baik untuk kesehatan kamu dan sebagainya. Terus juga kayak untuk di pekerjaan, mereka tentunya sangat suportif dan saling dukung nih Tribuners. Jadi kayak wah gila sih gitu kan. Sebikin iri gitu kan, mungkin Tribuners yang di rumah iri gitu kan ngelihat hubungan mereka, ternyata seromance itu gitu kan. Nah terus juga kan kita tahu nih kalau misalkan sebenarnya si Soo-young ini tuh sekarang banyak berseliweran di drama-drama Korea gitu kan, dan itu tuh semua ternyata tidak terlepas dari dukungan pacarnya yaitu Jung Kyung Ho. Jadi si Choi Soo-young ini kerap kali minta saran atau kritik masukan dari si Jung Kyung Ho yang memang dia Nah, jadi mereka ini memang romance-nya itu tuh kayak bikin gregetan gitu kan kita yang nontonnya. Terus juga kayak mereka tuh pernah loh, jadi kayak si Choi Soo-young ini lagi live nih di akun sosmednya. Terus kayak Jung Kyung Ho itu komen gitu ya, memberikan dukungan, kayak ngomong sarange apa segala macam gitulah, bilang aku menyukaimu, bla bla segala macam. Intinya mereka tuh saling memberikan perhatian satu sama lain, dan kayaknya yang membuat mereka hubungannya bisa bertahan sampai 10 tahun ini ya karena memang mereka bisa memberikan dukungan, perhatian dan juga rasa pengertian mereka satu sama lain gitu Tribuners. Terus juga selain dari sosok Jung Kyung Ho yang memang menarik perhatian, ada satu artis lagi yang sebenarnya kayak ini
ini jarang banget gitu kan. Jujur gue belum pernah ngeliat dia di beberapa drama gitu, dan baru pertama kali ini sebenarnya gue ngeliat dia tuh di drama ini gitu kan, karena dia dipasangkan dengan Jung Kyung Ho, namanya adalah John Do Yeon. Sebenarnya kayaknya perbedaan usia mereka cukup terpaut jauh ya. Ternyata John Do Yeon ini hampir seumuran sama Bapak Mutiara nih ya Tribuners. Jadi John Do Yeon ini sebenarnya kelahiran 11 Februari 1973, dan dia ini seperti yang kita ketahui dia dinaungi oleh manajemen SOOP atau manajemen SUP, dimana kayaknya manajemen SUP ini berarti dia satu manajemen dong sama artis-artis terkenal kayak Suzy, setahu Mutiara sih ya. Terus juga John Do Yeon ini lahir di Korea Selatan dan dia juga memiliki satu adik laki-laki. Terus Kak, kira-kira di mana sih John Do Yeon ini kuliahnya gitu kan? Kenapa sih dia bisa ngambil seni peran, memerankan beberapa drama, terus juga film dan juga series? Ternyata dia ini adalah lulusan dari Institut Seni Seoul Departemen Penyiaran. Terus Tribuners, cukup menyedihkan. Ternyata dia ini udah menikah loh Tribuners. Jadi dia itu sudah menikah pada 11 Maret 2007 lalu, di mana dia menikah dengan non selebriti ya. Jadi dia menikah dengan kalangan non selebriti bernama Sang Si Kyu. Terus suaminya, wah keren banget sih. Kayaknya alasan dia menyukai suaminya dan menikah dengan suaminya karena suaminya ini keren gitu. Suaminya ini adalah sosok pembalap dan juga pengusaha mobil profesional. Wah, nggak kaleng-kaleng ya. Walaupun dia bukan dari kalangan selebriti, ternyata si John Do Yeon ini memiliki pasangan yang luar biasa keren banget gitu kan. Terus juga dia sudah dikaruniai seorang putri pada 22 Januari 2009. Terus debutnya, apakah dia ini debutnya sebagai aktris gitu kan, langsung di dunia seni peran, atau dia mengawali karirnya sebagai apa gitu kan? Ternyata nih Tribuners, John Do Yeon ini mengawali debut karirnya itu sebagai model untuk iklan Johnson & Johnson pada tahun 1990. Wah lama banget ya, berarti dia itu udah berkarir kalau 1990 30 tahunan ya, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ngitung ya Tribuners, berarti udah 30 tahunan dia itu berkarir gitu kan di dunia entertainment, dimana awal mulanya jadi model dulu, terus lama-lama main sinetron, udah Indonesia aja gitu kan, main drama, terus film gitu, keren banget sih. Terus juga kalau ditanya kapan sih debut aktingnya, tadi kan Muti bilang dia ini awal mula debutnya tuh sebagai model nih tahun 1990, dan dia mulai dilirik oleh sutradara untuk memulai debut aktingnya di salah satu serial televisi yang judulnya Our Paradise 2 itu pada tahun 1992. Wah ternyata karirnya John Do Yeon ini udah lebih tua ya daripada umur Mutiara. Jadi memang perjalanan karirnya tuh luar biasa, udah lama, dan ya nggak usah diragukan lagi berarti seperti apa cara dia mendalami karakter, seperti apa dia memunculkan chemistry dengan lawan mainnya gitu. Karena dia udah terjun di dunia seni peran ini sekitar 30 tahun gitu kan. Dan dia juga pernah meraih penghargaan artis terbaik di Festival Film Cannes ke-60 untuk perannya dalam Secret Sunshine. Terus juga nih ya Tribuners, ternyata si John Do Yeon ini prestasinya nggak kaleng-kaleng. Prestasinya luar biasa banget karena dia ini menjadi orang Korea pertama yang memenangkan penghargaan di Festival Film Cannes. Wow, kita harus give applause, kamu keren banget gitu kan. Maksudnya jadi yang pertama dari negaranya yang bisa dapetin penghargaan itu gitu kan. Itu kan berarti suatu kehormatan, suatu kebanggaan juga gitu kan untuk dirinya dan juga negaranya tentunya. Terus juga karena kontribusinya di bidang seni, ia juga dihormati oleh pemerintah Prancis dengan medali Chevalier des Arts et Letters pada Oktober 2009. Dia juga adalah artis Korea pertama yang menjadi juri kompetisi utama di Festival Film International Cannes 2014. Oh my god, jadi ternyata karena dia sudah mendapatkan penghargaan bergengsi dari Festival Cannes tadi, terus dia juga menjadi orang Korea pertama yang jadi juri gitu kan, artis pertama yang jadi juri. Kamu keren banget gitu kan, kayak ya saya mengapresiasi banget gitu kan, Ajuma satu ini luar biasa banget bakatnya gitu di dunia acting.
karena memang dia ini udah aktif Tribuners di dunia teater itu dari tahun 1997 sampai 98. Jadi dia itu untuk mendalami seni perannya, dia berkecimpung juga di dunia teater itu untuk mendukung karir aktingnya gitu kan, untuk menjadi lebih baik lagi. Terus juga dia ini ternyata dia ini temenan loh atau satu circle dengan aktor keren juga nih, namanya Kim Nam Gil. Pasti tahu ya Tribuners yang lagi udah nonton Island, drama Island, pasti tahu lah sosok Kim Nam Gil ya, karena dia ini main leadnya gitu kan. Kim Nam Gil, terus juga Jung Woo Sung, Park Sung Won, dan selebriti dari Sara Pictures lainnya. Wah, circle-nya dia aja keren-keren gitu kan, aktor-aktor ternama kayak Jung Kyung Ho tadi. Nah, ternyata di drama Crash Course in Romance ini nggak hanya sosok Jung Kyung Ho ataupun John Do Yeon yang memang mencuri perhatian kita, karena keduanya aktingnya lawak gitu loh. Jadi kayak romance-nya dapet tapi lawaknya dapet gitu kan. Kalau kayak orang Indonesia ya ini paket komplit, cocok banget deh pokoknya untuk hiburan drama ini. Karena Muti sendiri memang nonton drama ini ya Tribuners, dan baru 2 episode tapi ya seru sih kayaknya ini drama, walaupun mereka kayaknya ada misterinya, jadi kayak ada cerita masa lalunya, tapi mereka bisa ngebuat drama itu tuh jadi funny, terus kayak lebih realistis juga sih, karena kan menceritakan kehidupan apa ya, percintaan orang dewasa lah yang udah di usia, bukan untuk memikirkan pacaran aja, tapi yang harus ke lebih jenjang lanjut gitu kan. Terus juga ada salah satu sosok yang mencuri perhatian, yakni Roh Hyun So. Roh Hyun So ini sebenarnya kayaknya dia ini masih newbie banget nih Tribuners, karena Mutiara juga baru ngelihat dia pertama kali di drama Our Blues gitu kan, dan dia ini ternyata umurnya masih lebih muda daripada aku guys gitu. Jadi ternyata Roh Hyun So ini kenapa sih dia bisa mencuri perhatian Mutiara gitu kan, sampai Mutiara harus ngasih tahu seperti apa sosok Roh Hyun So. Ternyata yang Mutiara lihat dari drama Crash Course in Romance ini, Roh Hyun So itu cukup mengambil peran yang luar biasa ya. Jadi karena dia ini diceritakan sebagai anak atau sebenarnya ponakan sih aslinya, ponakan dari John Do Yeon ini. Jadi Tribuners, Roh Hyun So ini ya bisa kelihatan nih lah ya dari mukanya masih muda banget, newbie banget, masih childish gitu lah ya mukanya. Tapi ya mungkin karena faktor makeup dan sebagainya, jadi dia lebih kelihatan mature gitu kan. Nah, dia ini sebenarnya lahir di Seoul, Korea Selatan pada 25 Januari 2002. Oh, ternyata nggak terlalu muda sih, jaraknya setahun lah sama aku. Maaf ya Tribuners, ada sedikit batuk ya, maklum, keselak gitu kan. Jadi Roh Hyun So ini merupakan model sekaligus artis yang baru aja debut. Tuh kan benar, dia ini baru debut ternyata di drama Our Blues. Our Blues itu kalau nggak salah tahun lalu ya, 2021, berarti baru banget debutnya dia gitu kan. Dan baru debut tahun lalu tapi dia udah mendapatkan project di drama Crash Course in Romance ini. Terus Roh Hyun So ini ternyata dia ini anak tengah-tengah nih, anak kedua dari 3 bersaudara, dan dia ini paket komplit karena dia memiliki kakak perempuan dan juga adik laki-laki, lengkap banget gitu kan. Dapat kakak perempuan, dapat adik laki-laki gitu. Terus dia ini artis ya, genap berusia 22 tahun lah ya, itu pada tahun lalu, dan bentar lagi kayaknya dia mau 23 tahun ya tahun ini. Dan dia ini menempuh pendidikan di Jamjun Elementary School waktu SD, Jungsin Girls Middle School waktu SMP, Sunwoo Art High School waktu SMA, dan saat ini dia sedang melanjutkan kuliahnya di Ewha Women's University jurusan Western Painting. Wah, kok jurusannya agak nggak relevan gitu kan, kayak kok dia Western Painting, berarti kan dia ngambil jurusan tentang seni lukis gitu kan, kebarat-baratan gitu temanya maksudnya. Berarti agak nggak linear gitu kan sama yang dia apa ya sekarang gitu di dunia seni peran gitu. Nah, dan ternyata Roh Hyun So ini bernaung di agensi MAA Korea, di mana dia ini apa ya, agensi MAA ini tuh termasuk agensi yang menaungi beberapa aktor artis terkenal seperti Jung Da Bin, Go Yoon Jung, serta Jo Hye Ju. Terus nih Tribuners, ada hal yang mengejutkan lagi. Ternyata Roh Hyun So ini mengawali karirnya itu nggak di dunia peran, walaupun dia debut acting pertama kalinya di Our Blues, ternyata dia ini mengawali karirnya itu sebagai model kosmetik pada tahun 2018 lalu. Sebelum akhirnya dia melebarkan sayapnya saat ini di dunia peran dan juga banyak project-project ya di drama. Terus juga si Roh Hyun So ini udah membintangi film
20th Century Girl dengan beradu akting bersama Kim Yoo Jong, Park Chung Woo, serta Byun Woo Suk. Terus Tribuners, ada hal yang menarik. Kenapa sih si Roh Hyun Soo ini tuh ngambil jurusannya Western Painting? Faktanya, setelah kita lihat Instagramnya, jadi dia punya Instagram khusus. Memang Instagram itu diperuntukkan untuk menunjukkan karya-karyanya kepada para fansnya. Jadi dia ini pinter banget loh paintingnya. Jadi emang bakat seninya tuh luar biasa gitu kan. Karena gak semua orang bisa dikasih anugerah atau dikasih bakat untuk bisa painting gitu kan. Apalagi paintingnya sampai yang bagus banget gitu ya. Kayak aku lah ya gitu kan. Kayak Mutiara sendiri gak terlalu bakat gitu kan untuk painting karena it's hard gitu. Terus juga orang yang pintar gambar, mereka punya good imagination gitu. Jadi imajinasi mereka luar biasa, terus mereka tuangkan dalam bentuk sebuah gambar. Terus selain Roh Hyun Soo, ada salah satu sosok yang udah gak asing berseliweran di berbagai drama karena dia ini adalah salah satu aktor pendukung yang memang banyak banget jobnya gitu. Kayak drama ini baru kelar, tiba-tiba di drama selanjutnya udah ada gitu kan. Siapa yang gak kenal sama sosok Oh Eun-sik? Jadi Tribuners, Oh Eun-sik ini sebenarnya ya nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda juga lah. Seumuran om aku kayaknya Oh Eun-sik ini. Jadi dia ini kelahiran 1 November 1983. Terus Oh Eun-sik ini itu dinaungi oleh agensi History DNC. Dia ini lahir di Pulau Jeju, Korea Selatan. Wow, jadi dia ini kampung halamannya Pulau Jeju. Siapa sih yang nggak kepengen gitu kan ke salah satu pulau yang udah terkenal banget di Korea Selatan, yaitu Pulau Jeju. Dan katanya nih ya, Pulau Jeju itu menyimpan keindahan alam yang luar biasa dan cocok banget Tribuners yang pengen mengisi waktu luangnya, menghabiskan waktu luangnya dengan pemandangan-pemandangan alam kayak gitu. Terus juga dia sudah sering membintangi teater musikal, diantaranya Let Me Fly dan Even Then Today. Terus ternyata memang dia ini dari awal debutnya aja itu karir aktingnya itu dia sebagai aktor panggung dalam drama musikal Me and Grandfather. Dia juga sudah menikah tapi dengan non selebriti Nea Tribunner, dan ternyata dia ini udah menjadi seorang ayah karena dia sudah memiliki anak bernama Oh Son Yul. Terus dia juga kerap dipercaya memerankan karakter pendukung di drama populer. Nah kata Muti tadi, jadi kayak siapa yang gak kenal tokoh dia. Terus apalagi yang nonton Big Mood ya, drama Big Mood kemarin yang viral banget karena dimainin sama artis cantik Yuna dan juga aktor tampan si apa namanya, siapa ya namanya ya, kok jadi lupa, pacarnya Ayu lah pokoknya itulah ya. Jadi dia ini adalah salah satu aktor pendukung yang memang banyak berseliweran ya karena aktingnya sekarang itu gitu. Terus Tribuners, selain 4 aktor tadi yang emang udah gak diragukan lagi aktingnya, udah banyak banget project yang mereka jalani, banyak banget peran yang sudah mereka perankan, dan tentunya banyak penghargaan juga yang sudah mereka raih gitu kan. Kenapa sih Tribuners Mutiara merekomendasikan drama Crash Course in Romance ini untuk menjadi tontonan Tribuners di rumah? Entah itu di waktu istirahat nih ya, pas di kantor lagi bosan-bosan, pengen apa, bingung gitu kan, langsung aja nonton nih drama ini gitu kan, karena bisa kayak membalikan mood kita yang tadinya kita kayak kesel, marah gitu kan, atau bete mungkin. Ini tuh bisa jadi ngebalikin mood kita untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Mood booster lah ya. Ternyata nih ya, apa sih yang bisa Mutiara jamin atau Mutiara berikan kepada Tribuners kalau misalkan drama ini memang salah satu referensi terbaik deh untuk di bulan Januari ini. Karena drama ini ternyata itu disutradarai oleh salah satu sutradara yang udah terkenal akan drama-dramanya yang ratingnya tinggi banget. Nama sutradaranya adalah Yoo Jae-won. Jadi ternyata Yoo Jae-won ini itu sutradara ternamanya Korea guys, gitu kan. Dan dia ini sudah menggarap berbagai drama terkenal seperti Hometown Cha-Cha, Oh My Ghost, dan Hi Bye Mama. Nah ini 3 drama yang tadi Mutiara sebutin ini ratingnya tinggi-tinggi banget. Bahkan kayak ini nih Hi Bye Mama, siapa yang nggak nangis nih kan nonton drama ini karena sekeren itu gitu. Dan wajar lah Crash Course in Romance ini bisa jadi salah satu rekomendasi karena udah disutradarai sama sutradara terkenal Korea. Terus apalagi sih yang ngebuat sisi drama ini cukup menarik?
aktor dan artisnya guys terkenal banget gitu kan. Semuanya itu populer walaupun ada yang baru debut kemarin gitu kan, tahun lalu gitu. Tapi mereka semua ini punya nama besar di Korea, jadi harus banget dan patut banget untuk ditonton gitu kan. Suara aku jadi berubah ya. Terus selanjutnya ini merupakan drama serial comebacknya Jung Kyung Ho, karena memang Jung Kyung Ho ini setelah syuting Hospital Playlist Season 2 dia itu sempat vakum untuk di dunia acting gitu ya. Mungkin dia lelah ya Tribuners karena banyak job gitu kan, namanya artis juga manusia, mereka butuh istirahat gitu kan. Nah makanya dia vakum dan baru comeback di drama di Crash Course in Romance ini. Terus di Tribuners ternyata drama ini baru tayang perdana atau episode pertama yang tayang itu dia sudah mendapatkan rating yang cukup tinggi. Apalagi nih ya Tribuners yang tahu ini kan salah satu drama yang tayang di salah satu stasiun TV Korea, nggak usah kita sebutin lah ya. Nah sebelumnya di slot waktu penayangan drama Crash Course in Romance itu adalah drama Alchemy of Soul Season 2 yang ratingnya tinggi banget, banyak banget fans yang pasti nonton. Bahkan ending dari drama Alchemy of Soul Season 2 itu aja bertebaran di mana-mana ya, kayak di Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi ini tuh kan merupakan tantangan besar nih bagi drama Crash Course in Romance, supaya gimana sih walaupun udah digantikan oleh drama Crash Course in Romance supaya ratingnya tetap tinggi di jadwal yang sama dengan Alchemy of Soul. Ternyata dia bisa membuktikannya di awal drama ini sudah bisa mendapatkan rating nih ya Tribuners yang cukup tinggi. Terus berbicara masalah rating drama ini, jadi drama ini kan memang baru 3 atau 4 episode ya. Dan drama ini untuk episode pertamanya dia itu cukup tinggi karena bisa mendapatkan 4%. Terus juga pada di episode kedua naik nih jadi 5,8%. Tapi ternyata di episode 3 nih ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba turun nih Tribuners, cuman jadi 5% ya. Walaupun turun nggak terlalu signifikan karena dari 5,8 ke 5 ya nggak terlalu jauh lah ya, 0,8 gitu kan. Dan dia bisa membalikkan keadaan di episode 4, dimana di episode 4 drama ini bisa meraih rating yang sangat tinggi banget, dimana ratingnya itu bisa mencapai 7,6%. Wah, gila sih, ini keren banget gitu kan. Jadi dia pembuka awal 4 dulu nih ya, episode 2 udah main di angka 5, 3, 5, terus 4-nya langsung ke 7 gitu kan. Luar biasa sekali. Jadi kayak rating ini kan bisa menunjukkan bahwasannya ini drama emang sebagus itu dan banyak orang yang tertarik dengan cerita yang ada di drama Crash Course in Romance. Gak kerasa ya, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih gitu kan. Udah hampir setengah jam kayaknya ya kita ngobrol gitu kan bersama dengan Tribuners di rumah di hari Kamis di siang hari. Mungkin ini di waktu istirahat Tribuners di rumah ya. Jadi tadi kita udah membahas dan mengupas tuntas tentang drama Crash Course in Romance yang bisa menjadi referensi tontonan Tribuners di rumah ketika di waktu luang atau di waktu istirahat kerja ataupun ketika di weekend gitu kan, karena nggak mau keluar, mager, pengennya rebahan aja, bisa nih langsung tonton aja karena ini drama juga bisa disaksikan langsung di layar ponsel Tribuners dengan mendownload salah satu aplikasi ya. Bisa dicari aplikasinya apa nih ya guys. Oke, mungkin itu saja perjumpaan Mutiara dengan Tribuners hari ini, karena Mutiara sudah menemani 30 menit gitu kan. Lama banget ya 30 menit waktu yang Mutiara luangkan untuk bercerita tentang drama Crash Course in Romance kepada Tribuners di rumah. Dan Tribuners di rumah, kalau ada saran, kritik dan juga pengen banget merekomendasikan drama ABC untuk dibahas dengan Mutiara di setiap hari Kamisnya, boleh banget langsung aja komen. Oh ya, jangan lupa ya like video dan juga subscribe YouTube-nya Tribun Lampung News Video. Oke, mungkin itu saja ya Tribuners. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Fakta Drama Korea Tribun Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, dan sampai jumpa di Fakta Drama Korea Kamis.